di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Nah, di aritmatika sosial itu tidak asing bagi kita, yaitu bentuk dari transaksi jual beli ataupun perekonomian yang sering kita lihat. Kemudian atau yang berkaitan dengan soal ekonomi. Kita masuk ke bagian yang pertama itu. Di dalam aritmatika sosial itu ada 8 bentuk. Ada penjualan, ada pembelian, ada keuntungan, kerugian, potongan, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Nah, sebenarnya di dalam transaksi jual beli pasti yang menjual ingin memiliki untung yang lebih, dan yang membeli pasti ingin memiliki harga yang sangat murah karena ingin mendapatkan keuntungan tersendiri. Tentu tidak ada pihak yang ingin dirugikan antara penjual dan pembeli. Jadi di sini kita akan melihat sudut pandang dari penjual sebagai keuntungan dan kerugian dari penjual. Nah, kita akan mempelajari tentang keuntungan. Keuntungan itu adalah ketika harga jual itu lebih besar daripada modal kita. Misalnya modal kita itu 1.000, tetapi kita menjualnya 2.000, jadi kita memiliki untung 1.000. Jadi untung itu ketika harga jual lebih mahal daripada modal kita sendiri. Di sini saya akan memberikan contoh. Contohnya itu ada seorang pedagang bubur ayam, yaitu Pak Subur. Pak Subur itu adalah pedagang bubur ayam. Jadi setiap Pak Subur ingin membuat bubur ayam tersebut, dia harus menyiapkan modal untuk membeli bahan bakunya adalah 1 juta. Untuk bahan baku ya. Untuk bahan baku. Kemudian Pak Subur itu mampu membuat 130 porsi mie ayam dari modal yang 1 juta tersebut. Kemudian ini 130 porsi per hari. Dan 1 porsi itu harganya adalah 10.000. Kemudian pada hari itu Pak Subur hanya menjual 110 porsi pada hari itu. Maka kita akan menentukan bahwa Pak Subur tersebut mengalami keuntungan ataukah kerugian. Nah, kita akan melakukan penyelesaian modal Pak Subur, atau kita tulis dengan modal Pak Subur, yaitu 1 juta. Kemudian 1 juta ini untuk 130 porsi. Kemudian Pak Subur hanya menjual atau hari itu terjual hanya 110 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Jadi kita akan mengalihkan 110 dikali 10 itu hasilnya adalah 1.100.000. Jadi modal Pak Subur itu adalah 1 juta, modal dikurang dengan hasil terjual. Modal Pak Subur itu adalah 1 juta dikurang dengan keuntungannya itu adalah 1.100.000. Jadi sisanya adalah 100. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh Pak Subur tersebut adalah 100 karena modalnya 1 juta, dia memperoleh hasil 1.100.000. Jadi untungnya adalah 100. Di sini Pak Subur mengalami keuntungan. Kita masuk ke yang bagian B, yaitu kerugian. Nah, di sini kita akan membahas tentang kerugian atau bentuk rugi. Nah, rugi itu adalah ketika modal kita itu besar dan penjualan kita itu kecil. Misalnya modal kita 3.000, penjualan kita 2.000, jadi kita rugi 1.000. Nah, seperti itulah bentuk kerugiannya. Di sini saya akan memberikan contoh. Misalkan ada Pak Soso, yaitu penjual bakso. Ada Pak Soso, penjual bakso. Nah,
Setiap ia ingin membuat bakso, ia membutuhkan modal yaitu 800.000 untuk bahan baku bakso. Nah, untuk bahan baku bakso itu dia membutuhkan duit 800.000 untuk dapat membuat 120 porsi bakso. Jadi dari modal 800.000 ini Pak Soso dapat membuat 120 porsi per hari bakso. Kemudian pada hari dia menjual dengan harga 8.000 untuk satu porsi. Jadi pada hari itu Pak Soso hanya menjual bakso dengan 90 porsi. Nah, kita akan menentukan di sini Pak Soso mengalami kerugian ataukah keuntungan. Kita jawab, modal Pak Soso untuk membuat bakso itu adalah 800.000. Kemudian yang terjual itu adalah 90 porsi. Nah, setiap porsinya itu berharga 8.000. Kemudian dari hasil tersebut kita kali 90 porsi dikali dengan 8.000, hasilnya itu adalah 720.000. Jadi ketika hasil penjualan dikurang modal, yaitu ketika 720.000 dikurang 800, maka sisanya adalah minus 80.000. Jadi Pak Soso ini kekurangan uang yaitu 80.000 untuk balik modal. Jadi Pak Soso di sini mengalami kerugian dari penjualan baksonya tersebut. Kemudian kita masuk ke bentuk yang ketiga atau yang disebut juga dengan bentuk balik modal. Jadi tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Jadi di sini adalah bentuk balik modal. Kita beri contoh. Contohnya itu adalah Pak Sarto penjual sate. Pak Sarto yaitu penjual sate. Nah, untuk membuat sate, Pak Sarto ini membutuhkan modal yaitu 700.000. Nah, dari 700.000 modal bahan bakunya tersebut, ia dapat membuat 100 porsi sate. 100 porsi sate. Nah, setiap porsinya itu dihargakan dengan 10.000 per porsi. Kemudian pada hari itu Pak Soso hanya menjual 70 porsi sate. Maka kita akan menentukan ia akan balik modal ataukah kerugian ataukah keuntungan. Kita lihat di sini. Jawabannya modal Pak Sarto itu adalah 700.000. Kemudian yang terjual hanyalah 70 porsi dan satu porsinya dihargakan dengan 10.000. Jadi 70 porsi kali 10.000 per porsi itu hasilnya adalah 700.000. Jadi terjual harga jual dikurang dengan modal yang terjualnya adalah 700.000 dan dikurang dengan modal Pak Sarto itu adalah 700.000, maka hasilnya adalah 0. Maka di sini disebut dengan balik modal karena Pak Sarto tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan, tetapi Pak Sarto mengalami balik modal. Mungkin itulah penjelasan di dalam aritmatika tentang kerugian, keuntungan dan juga balik modal. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya.